Apa betul saya sedang berbicara dengan Mbak Yoda yang sudah booking konseling pada hari ini? Ya, itu Oke, Mbak Yoda hari ini habis dari mana nih? habis dari UTS sih kebetulan. Terus sebenarnya UTS saya itu harusnya kemarin, tapi karena hujan jadi diganti hari ini. Walaupun saya sudah di kelas sebenarnya. Susah nggak Mbak? Nggak tahu sih soalnya saya ya. Ah, Nggak apa-apa tapi karena soalnya itu lebih ke arah menurut anda gitu, jadi ya itu dikacang. semoga nilainya bagus ya Mbak. Kalau UTS yang lain apa susah? UTS yang lain sih kebanyakan project ya, jadi masih ongoing. Oh iya Mbak Yoda ini berarti mahasiswa ya? Iya, Di universitas mana kalau boleh tahu? di Universitas Negeri Malang. Oh jurusan? PGSD. Oh PGSD, baik. Udah di semester berapa? Baru semester 3 tapi stresnya sudah terasa. Iya. Ya dinikmati aja ya Mbak, kayak gitu. Aduh ya ampun. It's okay. Nah makanya karena baru semester 3 tapi stresnya sudah terasa, jadi saya booking konseling dari kakaknya. Keren, Mbak Yoda sudah menyadari, keren. Menyadari kalau saya stres ya. Iya betul. Tapi it's okay. Ini adalah langkah untuk pribadi saya yang lebih baik, biar saya tidak stres lagi, biar saya bisa lebih mengontrol diri saya. Oh ya, keren sekali. Oh ya, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Wafi Magfiro. Mbak Yoda bisa panggil saya Kak, Mbak, atau nama aja juga nggak apa-apa. Oke. Terus Mbak Yoda ini sebelumnya udah pernah konseling atau belum? Belum sih, ini baru pertama kali karena baru merasa stres di semester ini. Oh iya, baik. Saya jelaskan dulu kalau konseling ini nanti Mbak Yoda bisa bercerita seleluasa mungkin. Mbak Yoda bisa bercerita tentang keluh kesah, isi hati Mbak Yoda atau hal-hal yang mengganjal tanpa khawatir rahasianya akan saya sebarluaskan karena pembicaraan kita ini bersifat rahasia hanya di ruang konseling ini aja. Apa bisa dipahami Mbak? Bisa? Oh iya. Jadi saya sebagai konselor dan Mbak Yoda sebagai konseli, nanti Mbak Yoda bisa bercerita itu tadi dan seleluasanya. Apa yang ingin Mbak Yoda capai melalui sesi konseling ini kalau boleh tahu? Ini sehubungan sama nanti yang akan saya ceritakan ya. Iya. Intinya nanti di akhir itu saya pengen kayak apa ya? Lebih bisa membagi waktu aja sih, sama lebih apa ya, kayak enjoy gitu loh sama apa yang nanti saya ceritakan. Oh iya baik. Jadi Mbak Yoda ingin lebih enjoy aja dalam menjalani itu tadi. Benar. Oh iya, sesi konseling kita hari ini akan berlangsung selama 20 menit ke depan. Apakah Mbak Yoda bersedia? Silahkan Mbak Yoda bisa boleh langsung bercerita. Oh iya Mbak, maaf. Sembari Mbak Yoda bercerita nanti, apakah boleh saya mencatat hal-hal yang menurut saya penting? Boleh. Silahkan Mbak bercerita. Kak, ini tadi kalau misalnya ada kesulitan bahasa daerah itu nggak apa-apa? Enggak apa-apa, saya juga insya Allah bisa memahami nanti. Jadi yang ingin saya ceritakan itu tentang antara kuliah dan organisasi. Ya, itu. Karena kan saya dari semester 1 itu sudah join sebuah organisasi gitu. Awalnya kayak ya sudah enjoy saja, karena saya pikir karena masih baru itu akan jadi anggota gitu, anggota yang ya sudah mengikuti aturan aja. Nah, tapi ternyata saya baru tahu kalau setelah ganti kepengurusan dan itu tuh ada proker yang isi panitianya adalah dari angkatan saya. Awalnya kayak saya ya sudah biasa saja begitu. Terus ada ikut join proker-proker, kayak ya sudah, karena mungkin masih awal, jadi kayak ya saya rasanya kayak biasa aja gitu karena waktunya juga nggak terlalu berdekatan. Nah, tapi setelah masuk ke semester 3 ini kebetulan proker di organisasi saya itu ada 5 itu di dalam waktu yang berdekatan, dalam rentang waktu September, Oktober, November sampai Desember. Nah, kebetulan saya itu ditawari untuk ikut di tiga program kerjanya, yang dimana itu deadline-nya berurutan di minggu
ya minggu terakhir November sampai pertengahan Desember itu runtut. Dan kebetulan saya itu juga diamanahkan untuk mewakili offering saya di pagelaran prodi saya. Nah, dan di 3 broker yang saya ikuti itu kebetulan posisi saya yang cukup krusial. Jadi saya tidak bisa kayak kalau rapat itu saya suruh untuk mewakili diwakilkan oleh anggota, itu nggak bisa karena ya itu posisinya krusial dan harus datang dan apa ya kayak yang sangat dibutuhkan gitu loh. Seperti yang proker yang sedang saya jalani yang paling besar itu ada inaugurasi maba. Nah di proker itu kebetulan saya itu ditunjuk oleh ketua pelaksana sebagai bendahara pelaksana. Tapi awalnya itu saya kayak yakin nggak yakin gitu loh mbak mau mengambil posisi itu karena di proker-proker sebelumnya yang di semester 2 itu saya tuh merasa gagal di posisi itu. Saya merasa gagal di posisi itu dan kayak pandangan dari kakak tingkatnya kayak ketua umumnya, bendahara umumnya tuh kayak entah mungkin mereka berpikirnya yang ya sudah biasa gitu, tapi saya merasanya pandangan mereka itu jadi beda ke saya. Kayak saya tuh jadi kurang pede gitu loh kalau berinteraksi. Nah kebetulan di proker ini ketua pelaksana itu secara langsung menunjuk saya. Saya awalnya ragu mau menerima, tapi karena sekretaris pelaksananya itu juga teman saya satu kelas dan ketua pelaksananya itu kayak meyakinkan gitu loh ke Mbak Masnya kalau saya bisa, dan ketua pelaksana itu bilangnya mau bertanggung jawab gitu karena dia yang memilih saya. Jadi saya kayak oke, saya ambil posisi itu. Cuma ternyata setelah dijalani itu banyak tahu sendiri ya, semester 3 ini tugasnya yang ada gila-gilanya dikit. Kebetulan nah kelas saya itu kebanyakan kelas malam. Setiap hari saya dapat kelas malam. Jadinya kayak aduh ini gimana ya gitu. Saya kayak jadi benar sih kayak pagi sampai siangnya kebanyakan free. Cuma kalau untuk rapat-rapat kan tidak mungkin di siang karena banyak yang kelas. Jadi rapatnya itu biasanya di saat maghrib atau setelah isya. Itu kan jadi kayak mengurangi jam istirahat saya gitu loh. Dan kayak bikin saya sendiri jujur agak keteteran karena tugas-tugas ini tuh kebanyakan kelompok-kelompok yang proyek. Jadinya kayak gimana ya, apalagi 1 minggu itu ada 3 rapat yang saya lakukan, sama ketambahan di hari Kamis itu ada kumpul wajib organisasi, dan masih ada beberapa kerja kelompok itu yang tidak bisa dikerjakan secara online, harus bertemu secara langsung. Kayak ini materi yang baru-baru ini saya itu SPSS. Nah, download SPSS ini kan agak susah juga ya, harus itu pokoknya. Nah, itu saya kan berkelompok 3 orang. Tapi yang satu ini kenapa itu, Mbak? Ya, agak-agak AFK gitu lah. Dia di hari H-2 atau H-1 itu tiba-tiba bilang kayak besoknya presentasi, itu dia baru bilang kayak maaf ya aku besok nggak bisa, aku baru tahu kalau kakakku nikah. Gak make sense gitu loh. Terus akhirnya aku sama temanku yang berdua ini yang ngelembur ngerjain bla 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 SPSS-nya itu. Dan itu adalah di waktu yang ada rapat tapi saya harus izin. Tapi gimana ya, saya tuh berpikir bukan ke saya sendiri aja sih, saya orangnya kan gampang kepikiran ya. Saya mikirnya tuh, aduh kalau aku nggak datang rapat, benar aku tahu aku nggak datang rapat itu alasannya jelas. Terus aku mikir kalau aku nggak datang rapat pandangan orang-orang gimana ya, mereka kiranya aku sengaja menghindari rapat atau gimana ya gitu loh Mbak. Jadi tuh kayak aku bingung harus mengedepankan yang prokerku dulu yang dimana itu dapat progresnya itu dapat dilihat sama orang-orang, atau tugas kuliahku dulu yang hanya aku dan dosen yang tahu gimana aku ngerjain itu gitu. Baik, kalau bisa saya simpulkan dari cerita Mbak Yoda tadi, Mbak Yoda itu mengikuti organisasi itu karena
dulunya enjoy, terus sekarang di semester 3 karena banyak tugas yang hektik, lalu banyak proker yang berdekatan, jadinya kayak keteteran gitu. Dan Mbak Yoda itu kesulitan membagi waktu antara kerja kelompok, mengerjakan tugas, dan juga rapat-rapat untuk proker tersebut. Padahal itu, kok padahal? Salah sekali. Karena itu semuanya penting dan Mbak Yoda ini kebingungan untuk mendahulukan yang mana. Oke, baik. Memangnya di organisasi tersebut apakah ini Mbak nggak pernah menoleransi untuk tidak datang rapat atau terlambat kayak gitu, nggak pernah menoleransi? Sebenarnya ada toleransinya. Menurut saya malah sangat toleransi ya, karena ada beberapa organisasi itu yang kayak harus datang, harus ada izinnya bla 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 gitu. Tapi kalau kebetulan di organisasi saya ini kayak apa ya, lebih enjoy, lebih santai aja gitu loh. Kalau memang ada urusan yang nggak datang, yang mengharuskan tidak datang itu nggak apa-apa. Cuma karena ya kembali itu tadi, posisi saya yang di situ sangat krusial, jadi tuh kalau saya yang nggak datang itu rasanya Nggak enak. nggak enak, saya yang merasa nggak enak ya, walaupun mungkin orang lain mikirnya kok kayak ya udah sibuk gitu, tapi kan saya sendiri yang merasa tidak enak karena saya takut sama pandangan-pandangan dari kakak tingkat yang mungkin menurut saya, wah dia belum berintrospeksi ya atau gitu. Jadinya saya kayak gimana ya. Memangnya kok Mbak Yuda mengkhawatirkan kakak tingkat memandang seperti itu? Memangnya pernahkah ada pengalaman kayak kakak tingkat itu memandang negatif tentang kayak Mbak Yuda waktu telat rapat atau Mbak Yuda saat tidak datang rapat? Kalau ke saya sendiri mungkin bukan karena yang telat rapat atau apa itu ya, mungkin karena yang dari proker sebelumnya. Cuma kalau yang untuk yang telat rapat atau nggak datang rapat itu saya lebih melihat dari kalau ada yang lain yang seperti itu, biasanya kayak di depan kita tuh kayak ya sudah kayak oh telat ya nggak apa-apa deh, ada ini gini-gini, tapi mungkin kayak di belakang itu kayak ya ampun Rek, anak ini telat lagi gitu loh, kayak iya gitu loh, apa ya mak gitu. Oh baik, jadi karena Mbak Yuda ini pernah melihat orang lain yang digitukan, jadi Mbak Yuda ini khawatir kalau para cutting itu memandang Mbak Yuda seperti itu. Oke, baik. Memangnya posisi krusial yang Mbak Yuda maksud di sini itu sebagai apa? Dan apakah itu di semua proker Mbak Yuda memiliki posisi yang krusial sehingga kayak harus banget datang rapat dan juga memiliki waktu yang sangat padat begitu? Kalau yang posisi krusial yang saya maksud itu, yang saya ceritakan itu adalah sebagai bendahara pelaksana. Sama di proker yang lain itu saya juga sebagai koordinator. Jadi itu kayak kalau saya nggak datang tuh rasanya kayak gimana ya Pak? Kayak kamu loh ketuanya, masa kamu yang nggak datang gitu loh. Rasa memiliki tanggung jawab yang besar gitu ya? Iya, baik. Lalu dari sejauh ini yang telah Mbak Yoda lakukan atau upaya yang sudah Mbak Yoda ambil agar semua tetap terlaksana secara beriringan dan juga maksimal itu apa aja kalau boleh tahu? Ini lebih ke mengorbankan jam tidur sih. Kayak ya sudah, saya tetap menjalankan proker dan kerja kelompok, tapi saya sedikit mengesampingkan tugas saya, dan saya mengerjakan tugas saya itu kayak biasanya di tengah malam gitu. Ininya ya karena saya pulang dari sekret organisasi saya itu bisa di jam 10 malam, jam 11 malam gitu. Jadi saya bisanya mengerjakan tugas saya ya di jam segitu. Alhamdulillahnya adalah karena kebanyakan kelas saya itu malam, saya nggak ada kelas pagi yang jam 7 banget gitu loh. Jadi masih ada waktu untuk beristirahat sedikit. Tapi tadi Mbak Yoda sempat bilang kalau kelas kan kebanyakan kelas malam, lalu pagi sampai siang kebanyakan free. Tapi kenapa Mbak Yoda malah mengorbankan waktu tidur malam? Maksudnya itu kayak bukannya itu waktu terbaik untuk tidur lalu beristirahat secara cukup gitu Mbak? Karena kalau saya itu apa ya, kan kalau siang pagi ke siang itu mungkin lebih sering saya gunakan untuk
eh, bersih-bersih kos, terus mencuci baju, masak dan lain-lain. Nah, karena saya sendiri juga itu lebih suka ketenangan dalam mengerjakan tugas dan itu posisinya yang paling tenang ya di malam hari. Mungkin kalau nggak sampai tengah malam itu kan biasanya orang belajar biasanya habis isya sampai jam 9, jam 10 gitu kan. Itu kan juga waktu tenang, tapi saya nggak bisa ngerjain tugas itu di pagi sampai siang karena ngantuk. Karena ngantuk. Iya, karena ngantuknya juga sama kan saya sudah capek di sore sampai malamnya untuk kelas apa namanya rapat dan lain-lain itu. Kayak saya mau pokoknya sekalian aku capek abis ini aku istirahat nggak ada beban gitu loh. Oh, jadi gitu. Jadi karena sekalian ingin dikerjakan aja ya. Tapi karena itu mengorbankan waktu tidur malam, apakah itu berdampak negatif atau memengaruhi jam-jam saat beraktivitas pagi gitu atau biasa-biasa aja? Enggak sih, kayak gimana ya, karena kan saya ngerjain tugas malam tengah malam itu biasanya nunggu sampai subuh sekalian gitu loh, terus sholat habis itu tidur bangun jam 9-10 kayak. Tapi habis itu yang nggak ada yang kan biasanya orang kalau kurang tidur itu pusing atau lemes itu, tapi enggak sih, sejauh ini aman aja. Jadi sejauh ini efektif. Oke, baik. Jadi Mbak Yuda tadi telah mengatakan bahwa Mbak Yuda telah berhasil melakukan itu dan itu dirasa efektif. Lalu kesulitan apa yang sekarang ini dirasakan terkait pembagian waktu dalam mengerjakan tugas, dalam berkuliah, dan juga dalam berorganisasi kalau itu tadi dirasa efektif? Kalau kesulitan sih bukan kesulitan ya, lebih ke ketakutan aja sebenarnya, karena saya tadi kan bilang efektif, saya bangun tidur nggak tengah malam, nggak tidurnya subuh terus bangun jam 9-10 itu kan kayak efektif di saya nggak merasakan dampak apapun untuk sekarang, tapi saya takutnya ke depannya karena saya malamnya juga sering minum kopi terus ininya biar saya tuh nggak ngerasa ngantuk, jadinya kayak apa ya, lebih takut ke depannya aja. Makanya saya pengennya saya bisa membagi waktu agar saya bisa mengurangi kebiasaan nggak tidur malam itu. Jadi dampak yang ditakutkan itu lebih ke dampak kesehatan di kemudian hari ya Mbak. Oke, baik. Lalu karena Mbak Yoda sudah menyadari akan hal itu, menurut Mbak Yoda, apa hal paling efektif atau apa hal yang perlu Mbak Yoda lakukan dan bisa Mbak Yoda lakukan untuk mengurangi tidur tengah malam dan juga tetap menjalankan kewajiban sebagai mahasiswa, yaitu mengerjakan tugas dan juga kewajiban di organisasi tadi untuk rapat secara beriringan dan juga efektif? Mungkin lebih ke saya pengen nyoba setelah pulang rapat malam itu kayak ya sudah istirahat terus bangun pagi dan mengerjakan tugas itu di pagi sampai siang menjelang kelas. Cuma itu susah karena biasanya kalau orang itu nggak ada kegiatan, contohnya kayak kita di hari Sabtu atau Minggu di weekend itu kan nggak ada kegiatan pagi sampai siang, itu jam-jamnya mengantuk, sangat-sangat mengantuk. Makanya saya lebih memilih mengerjakan di tengah malam itu, yaitu karena mengantuknya itu mengantuk yang ya memang mengantuk jam tidur, bukan mengantuk karena suasana yang sepi, mengantuk karena suasana yang jam 10 sampai jam 12 itu kan memang jam-jam rawan, sangat mengantuk. Nah, saya pengennya itu karena saya ngerjainnya ya karena saya ngantuk malam, saya butuh jam tidur, bukan karena saya ngantuk karena suasana yang bikin ngantuk gitu loh. Tapi saya nggak bisa. Nah, tapi apakah itu sudah pernah dicoba untuk kayak mendahulukan tidur malam lalu bangun pagi untuk mengerjakan tugas, itu sudah pernah dicoba atau belum? Sudah, kayak habis pulang rapat, habis pulang dari organisasi atau pulang jam 9-10 itu saya kayak coba aku tidur, besok bangun subuh, habis subuh ngerjain tugas kayak atau bersih-bersih apa ya. Tapi sebenarnya bisa bangun pagi, tapi melawan rasa malesnya yang lebih susah daripada menahan ngantuk. Kayak oke, udah nggak ngantuk, udah bisa megang kerjaan, tapi kayak ngalahin rasa males itu susah.
Nah, kebetulan saya nggak tahu kenapa saya itu merasa otak saya itu lebih bisa diajak mikir, bisa diajak jalan itu kalau tengah malam. Makanya saya lebih memilih mengerjakan tugas di tengah malam. Tapi tetap aja saya pengen menghilangkan itu gitu loh, biar jam tidur saya itu ya sesuai jam 10 malam sampai jam 5 pagi. Tapi pernah nggak kayak kan kalau malam untuk menanggulangi rasa ngantuk itu biasanya minum kopi gitu. Dan itu dilakukan pagi atau siang hari itu pernah atau enggak? Maksudnya kayak di jam 9-10 pagi Iya. itu minum kopi biar nggak ngantuk. Kalau pagi sih saya jarang ya, karena saya tuh nggak bisa sarapan. Jadi saya nggak berani minum kopi di pagi hari. Karena ya aku nanti gitu. Karena saya juga punya asam lambung, jadi ya begitulah. Makanya lebih ke apa ya, kalau pagi tuh, nah ini juga saya tuh kalau pagi menjelang siang itu gampang ke distract sama kayak, aduh kok kamarku berantakan sih, pengen tak beresin, terus tiba-tiba aduh lapar, pengen GoFood. Terus ketambahan lagi teman-teman itu kayak apa ya, nah ini salah satu faktor kenapa saya lebih milih mengerjakan tugas malam hari. Apa? Teman saya gitu sama teman saya itu orangnya suka begadang semua gitu loh, jadi ya ke bawah deh. Oke, baik Mbak Yoda, sudah bagus sekali. Mbak Yoda sudah menyadari apa yang membuat Mbak Yoda lebih mengerjakan tugas tengah malam, dan juga Mbak Yoda sudah menyadari itu mengganggu jam tidur, dan juga sudah menyadari apa dampak yang akan dirasakan nantinya. Oke, kedepannya apa yang ingin Mbak Yoda lakukan untuk mengurangi tidur tengah malam dan juga merubah jam tidur menjadi jam normal lagi? Iya, seperti tadi, walaupun susah, saya pengen banget habis pulang, tidur, aku mau tidur, besok bangun pagi mengerjakan tugas. Ini apa seperti itu, tapi aku susah banget. Jadi saya tuh pengennya kedepannya itu kayak ya sudah lah, nggak mau ngerjain tugas tengah malam lagi. Saya pengen bangun pagi dan ngerjain tugas-tugas itu, cuma karena saya kan malas ya Pak, atau saya habis bangun sholat terus itu apa namanya, intinya kayak gerak pura-pura nyapu kayak apa pura-pura cuci olahraga piring gitu. itu nggak apa-apa ya? Saya sih setuju aja ya, karena itu biasanya memacu semangat untuk beraktivitas di hari itu. Apakah ada yang ingin disampaikan lagi dari Mbak Yoda? Apa ya, udah sih kayaknya. Oke, baik. Jadi melalui konseling kita kali ini, apa insight yang udah Mbak Yoda, yang bisa Mbak Yoda dapatkan dari sesi konseling kita? Yang bisa saya dapatkan sih mungkin lebih ke pencerahan, kayak oh saya udah ngerasa aku tidur malam, aku ngerjain tugas malam, tidur subuh itu nggak baik. Intinya aku pengen aku harus merubah itu, aku harus kembalikan jam tidurku biar normal lagi kayak dulu, biar nggak kayak malam buka mata, siang tutup mata, itu sangat tidak efektif untuk kehidupan ini. Ya. Walaupun tadi antara tugas dan juga organisasi sudah terlaksana beriringan, tapi Mbak Yoda masih keberatan di jam tidur tadi ya yang ingin dirubah. Dan kalaupun itu dirubah, itu akan tetap membuat tugas dan organisasi itu terlaksana gitu, nggak menyita waktu kan? Iya. Oke, baik. Karena sesi konseling kita pada hari ini telah berlangsung selama 20 menit. Terima kasih Mbak Yoda telah berani untuk bercerita. Terima kasih sudah mendatangi saya untuk melakukan konseling pada hari ini. Semangat kuliah ya Mbak Yoda. Semoga nilai UTS-nya baik. Semoga semua tugas dan juga kegiatan organisasinya berjalan dengan lancar. Semoga IPK-nya 4. Amin. Terima kasih Mbak Yoda. Sama.